Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, kami dari kelompok G membawa isu atau topik terkait kebebasan berpendapat di ruang publik dan juga digital, yang mana topik tersebut sudah kami bawa di PPT maupun di proyek sosial dan juga poster sebelumnya. Oke, next slide. Nah, di kelompok G ini saya tidak sendiri, saya ditemani 6 anggota lainnya, ada Atala, Dava, Hazel, Halim, Nadif, dan terakhir ada Rafif. Itu adalah anggota dari kelompok G. Sekarang masuk bagian latar belakang. Masalah ini berangkat dari pentingnya kebebasan berpendapat sebagai hak dasar sebagai Undang-Undang 1945. Namun dalam praktiknya, hak ini belum berjalan secara ideal. Di ruang publik fisik masih ada tindakan yang membatasi aspirasi. Sementara di ruang digital, masyarakat menghadapi ketidakpastian hukum, terutama terkait UU ITE. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat di seluruh Indonesia secara ragu untuk menyampaikan pendapat mereka di media sosial maupun secara publik atau langsung. Baik, selanjutnya ada ringkasan analisa. Kebebasan berpendapat di Indonesia pada dasarnya dijamin oleh konstitusi, namun penerapannya belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Dalam praktiknya, masih terdapat pembatasan yang muncul melalui regulasi, terutama di ruangan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berupaya menemukan titik keseimbangan antara menjamin hak berekspresi dan menjaga ketertiban umum serta keamanan negara. Selanjutnya, data dan fakta tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Berdasarkan survei oleh Komnas HAM pada 2020, 21,8% responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi oleh konstitusi. Menurut data dari Amnesty International Indonesia, sejak 2018 hingga Juli 2025, tercatat sekitar 710 kasus kriminalisasi menggunakan pasal hate speech atau defamation dalam UU ITE dengan total 758 korban. Menurut laporan periode 2020 sampai 2021, Komnas HAM mencatat 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan lebih dari setengah, yaitu 52% terjadi di ruangan publik. Dasar hukum mengemukakan pendapat. Hak untuk mengemukakan pendapat dijamin oleh konstitusi seperti tercantum pada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai hati nuraninya. Selanjutnya ada kebebasan berpendapat dan batasannya. Jadi pada slide ini saya ingin menjelaskan tentang kebebasan berpendapat dan batasannya. Setiap orang pada dasarnya punya hak untuk berpendapat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, yang artinya kita tetap harus mempertimbangkan norma sosial, menghormati hak orang lain, dan mematuhi hukum yang berlaku. Jadi, menyampaikan pendapat itu boleh, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran atau konflik. Selanjutnya, pada slide ini adalah bagian pertama dari rancangan kegiatan. Yang pertama adalah edukasi literasi digital. Kegiatan ini berupa kampanye atau penyuluhan yang membahas etika dalam berpendapat, batas hukum di media sosial, dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Yang kedua adalah forum diskusi publik. Di sini kita dapat menyelenggarakan diskusi bersama mahasiswa atau masyarakat untuk membahas peran warga negara dalam menjaga kebebasan berekspresi yang sehat. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya. Berlanjut ke slide berikutnya. Ini masih mengenai rancangan kegiatan. Jadi poin yang ketiga adalah sosialisasi regulasi. Kegiatan ini berupa pembuatan konten edukatif mengenai UU 9 tahun 1998
UU ITE, serta aturan terkait kebebasan berpendapat. Konten tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial agar mudah dijangkau masyarakat. Poin yang keempat adalah aksi simbolik. Contohnya, membuat poster, kampanye digital, atau video yang mengajak masyarakat berpendapat dengan bijak tanpa rasa takut atau diskriminalisasi. Selain itu, aksi simbolik ini juga bisa menjadi bentuk dorongan kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang masih ambigu. Oke, masuk kepada bagian teori. Yang pertama itu adalah teori hak asasi manusia. Teori HAM menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak universal yang melekat pada setiap individu. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperkuat oleh UUD 1945 pasal 28E dan 28F. Fokus teorinya, yang pertama itu adalah kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental, dan yang kedua adalah pembatasan hanya boleh dilakukan oleh hukum, bersifat proporsional, dan tidak melanggar hak dasar warga negara. Masuk ke yang kedua, yaitu teori ruang publik. Teori ini menjelaskan bahwa ruang publik adalah tempat warga bertukar pendapat secara rasional. Dalam era digital, ruang publik kini meluas ke media sosial, namun tetap membutuhkan aturan yang melindungi kebebasan berbicara. Fokus teori ini yang pertama adalah peran masyarakat dalam diskusi publik, kemudian yang kedua adalah perubahan ruang publik dari fisik ke digital, dan yang terakhir ada tantangan baru seperti bias algoritma, hoaks, dan serangan digital. Yang ketiga ada teori komunikasi digital. Teori ini digunakan untuk menjelaskan pola interaksi di media sosial, termasuk bagaimana opini terbentuk serta resiko penyalahgunaan aplikasi digital seperti doxing, hoax, dan cyberbullying. Fokus teori ini yang pertama ada dinamika komunikasi online. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan keamanan digital. Dan yang terakhir ada pengaruh regulasi di ruang digital. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan yang pertama ada metode yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, UU ITE beserta perubahannya, peraturan kepolisian, pemerintahan, dan putusan pengadilan. Mengapa cocok? Karena topik ini sangat kuat kaitannya dengan regulasi dan pelindungan hukum. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan yang pertama ada metode yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, UU ITE beserta perubahannya, peraturan kepolisian, pemerintahan, dan putusan pengadilan. Mengapa cocok? Karena topik ini sangat kuat kaitannya dengan regulasi dan pelindungan hukum. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan yang pertama ada metode yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, UU ITE beserta perubahannya, peraturan kepolisian, pemerintahan, dan putusan pengadilan. Mengapa cocok? Karena topik ini sangat kuat kaitannya dengan regulasi dan pelindungan hukum. Lalu selanjutnya hasil implementasi. Yang pertama, poster dan video edukasi. Konten edukasi berhasil menjangkau audiens di media sosial dan mendapat respon positif. Yang kedua, lingkungan digital lebih sehat. Peserta mulai menerapkan prinsip berpendapat dengan fakta, bukan dengan emosi. Lalu yang ketiga, kesadaran hukum dan etika meningkat. Banyak mahasiswa menyadari pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berekspresi. Lalu yang terakhir, muncullah mini komunitas anti-hoax dan hate speech. Peserta program mulai aktif saling mengingatkan di grup komunitas mengenai bahaya ujaran kebencian. Selanjutnya testimoni mahasiswa. Di sini kita mempunyai 3 narasumber. Yang pertama Hisham.
Dia mengatakan bahwa kegiatan ini membuat saya lebih berhati-hati dalam bermedia dan lebih sadar terhadap risiko hukum jika menyebarkan informasi yang salah. Yang kedua, Ezra. Dia mengatakan bahwa saya jadi memahami bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti bebas tanpa batas. Ada etika dan tanggung jawab yang harus dijaga untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Lalu yang ketiga, ada Rido. Dia mengatakan bahwa saya baru menyadari bahwa banyak orang salah memahami kebebasan berpendapat. Edukasi ini penting untuk menjaga demokrasi yang berkeadaban. Jadi kesimpulannya, kebebasan berpendapat di Indonesia telah dijamin oleh konstitusi, tetapi praktiknya masih menghadapi banyak hambatan baik di ruang publik maupun ruang digital. Tantangan seperti multitafsir UU ITE, kriminalisasi, unggahan, doxing, dan pembatasan aksi membuat masyarakat belum sepenuhnya merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, kegiatan yang dirancang seperti edukasi literasi digital, sosialisasi regulasi, kampanye berpendapat yang aman, dan forum diskusi menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memahami hak dan batasan hukum dalam berekspresi. Kegiatan ini berperan langsung dalam memperkuat kesadaran hukum, mengurangi ketakutan berpendapat, dan mendorong terciptanya ruang publik serta ruang digital yang lebih demokratis dan berkeadaban. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.